Kita lanjutkan, menurut Kuncharaningrat ada 7 unsur universal kebudayaan, ya. Yang pertama misalnya ini satu, sistem religi dan upacara keagamaan misalnya kan. Ya. Kan ada 7 universal sistem religi dan upacara keagamaan kan. Dalam agama-agama tertentu ya itu beda ya, sistem upacara keagamaannya berbeda ya. Kemudian ada sistem organisasi kemasyarakatannya, ada ya, masyarakat tertentu, suku tertentu atau etnis tertentu itu memiliki organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, suku Dani ya, itu memiliki organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Ya. Kemudian sistem pengetahuan ya berbeda ya, antara suatu suku dengan suku yang lainnya juga berbeda. Kemudian alat yang digunakannya juga berbeda. Begitu juga bahasa ya. Bahasa sudah pasti ya. Orang Minang gitu kan dengan orang Jawa gitu kan, itu memiliki bahasa sendiri. Nah, kalau mereka tidak masing-masing menggunakan bahasa sendiri, maka tidak akan bisa berkomunikasi ya. Tidak akan bisa berkomunikasi ya. Tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang kelima ada kesenian ya. Indonesia atau negara kita merupakan negara yang memiliki banyak ragam kebudayaan. Dalam hal ini kesenian ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi mulai dari Aceh sampai ke Papua sana itu banyak kesenian yang kita miliki yang berbeda dari satu sama lainnya, dan itu merupakan hal yang unik ya, sebagai untuk pemersatu negara atau bangsa kita. Ya. Begitu juga sistem mata pencaharian ya. Mata pencaharian masyarakat yang hidup di pinggir pantai dengan yang hidup di pegunungan itu berbeda ya. Mungkin masyarakat yang hidup di tepi pantai itu kebudayaannya, pertama mata pencahariannya akan banyak atau menjadi nelayan. Sedangkan yang hidup di pegunungan atau dataran tinggi itu mereka lebih banyak sebagai petani. Atau bagi mereka yang di dataran rendah ya, atau bukan di dataran tinggi ya, mungkin banyak dari mereka yang berdagang misalnya ya. Kemudian begitu juga sistem teknologi dan peralatan yang digunakan ya. Yes, pasti berbeda ya. Sudah ada perbedaannya ya. Mungkin teknologi atau peralatan yang digunakan oleh suku Papua sana ya, saudara-saudara kita yang ada di Papua gitu kan, itu berbeda dengan sistem teknologi atau peralatan yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Medan, di Padang, di Lampung, ya, di Jambi dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini menurut Kuncharaningrat ada 7 universal kebudayaan. Ya, nah begitu juga ya. Contoh ya, dalam hal religi ya, dalam hal religi atau keagamaan gitu kan, akan berbeda ya dari satu agama dengan agama yang lainnya ya. Ini salah satu 7 poin ini bukan hal yang baru ya bagi kita ya, bagi saya maupun Anda ya. Hal-hal ini sudah terjadi di sekeliling kita ya, dan hal-hal yang umum ya yang ada di sekeliling kita ya.
Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke poin berikutnya atau ke slide berikutnya untuk masih dalam kegiatan belajar pertama, tapi bagian B ya. Fungsi kebudayaan mengarahkan tingkah laku manusia. Nah, di sini fungsi kebudayaan adalah memberi tuntunan kepada masyarakatnya ya. Jadi di sinilah memberikan tuntunan, maksudnya di sini bukan tunutunan ya, tapi adalah di sini maksudnya adalah tuntunan ya, tuntunan kepada masyarakatnya ya. Jadi supaya masyarakatnya tidak menyimpang ya dari norma-norma sosial yang berlaku ya. Ya, jadi istilahnya menuntun ya untuk bertingkah laku sesuai dengan adat istiadatnya. Ya. Jadi di sini ada dua kata menuntun dan menuntut ya di sini ya. Di sini maksud saya nih maaf ya, memberikan tuntunan ya, tuntunan dan tuntutan ya. Ini tuntunan ini, menuntunnya adalah untuk bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat. Nah, menuntut jika menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Nah, ini kan Anda harus mikir ini, mikir ya. Ya, Anda mikir ya. Oke. Coba berikan contoh ya. Coba berikan contoh dari fungsi kebudayaan yang mengarahkan tingkah laku. Jadi ada dua, katanya memberi tuntunan dan tuntutan. Menuntun supaya bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat, menuntut jika menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku, ya. Nah, coba Anda pikirkan, coba Anda berikan contoh. Ya. Coba Anda berikan contoh ya. Grace ya, coba Grace. Coba Grace ya. Ya, Grace, coba Grace berikan contoh. Ya. Bisa dengar suara saya, Grace? Ya, bisa saya dengar dengan baik, ya. Ya. Bisa saya dengar dengan baik, Grace ya. Coba berikan contoh, Grace. Ya, itu dalam kebudayaan kita boleh ya. Ya, boleh ya. Coba sudah cukup satu aja, yang lainnya sekarang coba berikan contoh Prima. Nah, Prima sudah bisa dengar suara saya dengan baik atau bisa lihat PowerPoint-nya dengan baik enggak? Ya. Saya berikan arahan lagi. Jadi misalnya kalau kalau Anda dilahirkan dalam kebudayaan Jawa, maka Anda diharapkan oleh masyarakatnya untuk bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat Jawa ya. Begitu juga misalnya teman Anda yang berasal dari misalnya suku Bugis ya, diharapkan juga bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat Bugis. Begitu yang diharapkan oleh masyarakatnya. Nah, kalau dia menyimpang, maka akan diberikan sanksi terhadap mereka. Nah, sekarang coba Anda berikan contohnya
ya. Contohnya dari poin B ini, ya. Apa contohnya, ya? Oke, Prima belum, kayaknya belum, masih belum ya. Coba cuma Gita ini ya. Coba Gita ya, sudah bisa bergabung ya. Nah, oke, kita dulu kayaknya mungkin ada masalah dengan koneksi sinyal dari kita, ya. Ya, di sini, wah, ini Prima memberikan contoh kawin lari katanya. Mungkin dalam lingkungan itu dituntut kawin itu atau menikahlah secara resmi gitu kan, ya. Tapi kalau dia melakukan istilah kasarnya, istilahnya itu kawin lari ya, itu pasti tidak akan disetujui oleh masyarakat sekelilingnya. Bolehlah ya, ini adalah masyarakat akan memberikan sanksi terhadap mereka ya, kalau seperti kawin lari ini kan sudah menyimpang ya dari norma-norma sosial yang berlaku ya. Yang lainnya ya, coba Asna ya. Coba Asna. Coba Asna berikan contoh misalnya tingkah laku manusia ya. Ya, fungsi kebudayaan yang mengarahkan tingkah laku manusia ya. Kalau di sini kan kalau menuntun adalah untuk bertingkah laku sesuai dengan adat istiadatnya. Tapi kalau menyimpang maka akan terjadi tuntutan ya. Apa contohnya hal tersebut ya? Saya berikan arahan kembali, misalnya kan kalau Anda orang Jawa gitu kan, diharapkan oleh masyarakatnya bertingkah lakulah seperti orang Jawa. Begitu kalau Anda orang Minang atau orang Padang, itu bertingkah lakulah seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya seperti layaknya orang Minang atau orang Padang. Begitu juga orang Aceh. Nah, contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Misal contoh yang menyimpang apa? Ya. Ah, 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 ah. Oh, ya, itu menyimpang dari norma yang sosial. Kalau yang bukan menyimpang, nah, kalau yang sesuai, istilahnya menuntun atau bertingkah lakulah sesuai dengan adat istiadatnya. Contoh konkretnya, contoh realnya apa? Contoh realnya melakukan apa? Ya, tadi kan menyimpang tadi kan misalnya yang menyimpang contohnya berjudi gitu kan. Itu kan menyimpang dari norma-norma yang ada. Yang sesuai. Atau contohnya yang ya.
Ayo, ya. Ya, halo, halo. Ya, halo. Ya, yang sesuai realnya, misalnya gini. eh Misalnya setiap di kampung saya, misal kampung Anda, setiap sore, setelah maghrib itu ada tadarus bersama gitu kan, anak-anak pergi ke masjid mengaji bersama gitu kan. Itu adalah hal-hal yang sesuai dengan adat istiadatnya gitu kan. Misalnya di daerah saya gitu kan, anak-anak itu setiap maghrib itu pergi ke musala, ke masjid untuk belajar mengaji gitu kan. Itu kan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di sana. Nah, gimana dengan Anda? Oke, misalnya di Lampung gimana gitu loh. Realnya seperti apa gitu loh.